Lembaga-lembaga tinggi negara oleh kelompok 13 Internet of Things kelas G, dosen pengampu Bapak Bagus Ramanda, SHMH, yang beranggotakan Anissa Adianti, Hafidatul Rashidah, Ateni Almuna, Sri Mulyani, dan Oktaviani Hermantias Putri. Kemudian substansi materi yang akan kami bahas yaitu pengertian lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen, kemudian lembaga-lembaga tinggi negara. Pengertian lembaga negara. Konsep lembaga negara dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah political institution, sedangkan berdasarkan terminologi bahasa Belanda disebut Staatsorganen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lembaga dapat diartikan sebagai badan atau organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Dengan demikian, pakar hukum tata negara, HAS Natabaya, menyimpulkan bahwa istilah lembaga negara, badan negara, dan organ negara mempunyai makna yang esensinya kurang lebih sama. Ketiganya dapat digunakan untuk menyebutkan suatu organisasi yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan pemerintahan negara. Sebelum amandemen terhadap UUD 1945, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, lembaga tinggi negara terdiri dari Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan Mahkamah Agung atau MA, tidak termasuk Presiden. Dalam hal ini, kedudukan MPR adalah sebagai lembaga tertinggi negara. Amandemen UUD 1945. Gagasan mengenai perubahan UUD 1945 telah lama berkembang dan mendapat kesempatan ketika terjadi reformasi politik yang ditandai dengan tumbangnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan reformasi total di segala bidang. Salah satunya adalah reformasi konstitusi, yaitu dengan mengamandemen UUD 1945. Setelah amandemen terhadap UUD 1945, lembaga tinggi negara terdiri dari MPR, DPR, DPD, Lembaga Kepresidenan, MA, MK, KY, dan BPK. Majelis Permusyawaratan Rakyat, tugas dan wewenang yang pertama itu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, melantik presiden dan atau wakil presiden hasil pemilihan umum. Yang ketiga, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Yang keempat, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Poin selanjutnya tertulis di tampilan PowerPoint. Kemudian ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pertama, memiliki fungsi yang pertama yaitu legislasi, sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang kedua, sebagai fungsi anggaran, yaitu untuk membahas dan memberi persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN. Yang ketiga yaitu fungsi pengawasan, yaitu pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Kemudian ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dewan Perwakilan Daerah memiliki tugas dan wewenang. Yang pertama, dapat mengajukan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan lain-lain. Yang kedua, ikut membahas bersama DPR dan Presiden tentang rancangan undang-undang. Yang ketiga yaitu ikut membahas bersama DPR dan Presiden tentang rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR. Yang keempat, memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Kemudian yang kelima yaitu melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, serta agama. Tugas dan wewenang DPD, poin-poin tersebut tertulis di tampilan PPT. Kemudian ada fungsi DPD, yang pertama yaitu fungsi legislasi, yang kedua fungsi representasi DPD, yang ketiga yaitu fungsi deliberasi DPD, yang keempat yaitu fungsi pemeriksaan penelitian DPD, yang terakhir adalah fungsi rekrutmen dan pelatihan DPD. Kemudian ada lembaga kepresidenan, yaitu Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri-Menteri dalam Kabinet untuk memegang kekuasaan eksekutif guna melaksanakan tugas-tugas pemerintah. Wewenang dan Presiden sebagai kepala negara, yaitu memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Yang kedua yaitu menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Yang ketiga yaitu membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. Yang terakhir adalah memberi gelar tanda jasa dan lain-lain tentang tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Kemudian ada wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 Ayat 1, yaitu Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
Kemudian pasal 5 ayat 1, Presiden mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Kemudian pasal 5 ayat 2, Presiden menetapkan peraturan pemerintah. Poin-poin selanjutnya tertulis di tampilan PowerPoint. Kemudian ada lembaga kepresidenan wakil presiden. Adalah jabatan yang berada di satu tingkat lebih rendah daripada presiden. Dalam buku susunan pembagian kekuasaan menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, Kusnadi 1978, secara global tugas wakil presiden sebagai berikut. Yang pertama, membantu presiden dalam melakukan kewajibannya. Yang kedua, menggantikan presiden sampai habis waktunya. Jika presiden meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan yang telah ditentukan. Yang ketiga, memperhatikan secara khusus menampung masalah yang diperlukan penanganan menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat. Yang terakhir yaitu melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan departemen atau lembaga non-departemen. Berikutnya ada Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawai badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Konstitusi. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melahirkan lembaga baru di bidang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 24C ayat 2 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. KY atau biasa dikenal sebagai Komisi Yudisial berdasarkan pasal 24B memiliki wewenang sebagai berikut. 1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hukum. 2. Anggota Komisi Yudisial harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. 3. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. 4. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang. Dalam melaksanakan tugasnya, KY melakukan pengawasan terhadap 1. Hakim Agung di Mahkamah Agung. 2. Hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. 3. Hakim Mahkamah Konstitusi. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Cikal bakal ide pembentukan BPK berasal dari Raad van Rekenkamer pada zaman Hindia Belanda. Fungsi pemeriksaan keuangan yang dikaitkan dengan lembaga ini sebenarnya terkait erat dengan fungsi pengawasan oleh parlemen. Oleh karena itu, kedudukan kelembagaan BPK ini sesungguhnya berada dalam ranah kekuasaan legislatif atau sekurang-kurangnya berhimpitan dengan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPR. Maka dari itu, laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK harus dilaporkan atau disampaikan kepada DPR untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata dalam kami berucap, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.